Bulog datang ke kantor Bupati Blora. Kita rapat forum diskusi FGD itu kaitannya juga menghadapi masa panen MT1 di Kabupaten Blora. Yang kebetulan memang itu wilayah kerja dari Bulog cabang Pati juga. Pada prinsipnya kita siap menjalankan misi pemerintah untuk melakukan serapan, dan itu sudah kita jalankan, dan upaya-upayanya kita maksimalkan. Kita buka gudang 7 hari dalam seminggu, dan kita juga sinergi dengan mitra-mitra kerja kita, yang mana mitra-mitra kerja kita ini merupakan para pengusaha penggilingan padi yang bersentuhan langsung dengan petani. Jadi mereka yang akan menghimpun, menyerap secara langsung panenan-panenan petani, dan kemudian akan dipasok menjadi stok nasional yang nantinya disimpan di gudang Bulog. Itu udah kita jalankan. Itu kapasitas berapa banyak kalau Bulog di sini? Kita kan sekarang kebetulan gudang kita juga masih ada isinya penyerapan tahun kemarin. Jadi kita kan revolving. Jadi untuk sementara kita serap, nanti kita targetkan untuk periode Maret April ini untuk MT1 dan MT2 kan sekitar kurang lebih 4.000 ton setara beras. Tapi itu tidak menutup kemungkinan karena apabila nanti ada revolving stock, pengeluaran serapan kita juga pasti akan kita tingkatkan lagi. Kalau untuk harganya sendiri per kilonya kalau Bulog ntar? Kita patokannya Permendak nomor 24 tahun 2020. Jadi untuk beras medium itu patokannya 8.300, GKG di 5.300 dan GKP 4.200. Tentunya itu adalah menyesuaikan dengan kualitas Permendak nomor 24 tahun 2020. Untuk keluhan petani selama ini terkait harga beras yang turun, nah itu kalau Bulog melihatnya seperti apa? Jadi sebelumnya saya pernah sampaikan juga sama teman-teman media, sama teman-teman dinas, sama Gapoktan juga, KTNA, ada persepsi yang perlu kita samakan, bahwa yang mana yang benar-benar harga jatuh, yang mana yang harga kualitas di bawah Permendak. Jadi Permendak itu punya kualitas tersendiri yang ditetapkan untuk menyesuaikan dengan harga serapannya. Untuk beras medium itu harga 8.300, kualitasnya kadar air maksimal 14%, broken maksimalnya 20%, butir menir maksimal 2%, dan derajat sosok minimal 95%. Nah itu untuk beras medium. Untuk dari GKG, gabah kering giling, itu dia punya standar dengan harga 5.300, itu kadar air maksimalnya 14%, hampa kotorannya maksimal 3%. Nah apabila terjadi di bawah itu baru harga jatuh. Apabila harganya di bawah itu tapi kualitasnya juga di bawah itu bukan harga jatuh. Nah begitu juga dengan GKP, gabah kering panen 4.200. Nah itu kualitasnya adalah kadar air maksimalnya 25%, hampa kotorannya 10%, nah dan dengan butir hijau yang minim. Nah apabila speknya tidak memenuhi itu bukan harga jatuh, tapi kualitasnya yang di bawah Permendak. Itu katanya sampai Pak Buas ini juga marah-marah besar soal. Iya, karena itu. kadang-kadang kan berita yang beredar itu harga jatuh, tapi tidak disertai dengan seperti apa sih sebenarnya kualitas panennya. Kalau kita dari Bulog, kita fast respon, Mas. Jadi apabila ada berita seperti itu, atau ada suara dari teman-teman petani, ada kabar dari teman-teman mitra kita terkait harga tersebut, kita pasti cepat tanggap. Tim kita sebenarnya 24 jam siap turun, cuman memang menyesuaikan dengan waktu di lapangan. Jadi kita siap turun, cross check, apabila sesuai dengan kualitas Permendak dan harganya di bawah 42, kita akan serap. Mas, terakhir yang tadi soal apa namanya tadi ya, yang ASN itu juga, yang idenya itu agar beras-beras petani diserap ke ASN itu ntar seperti apa? Itu kan tadi seperti dari Pak pimpinan rapat, itu kan masih dikaji lagi, karena itu kan mekanismenya tidak mudah terkait dengan anggaran dari pemerintah daerah juga. Nah kalau kami dari Bulog, prinsipnya Bulog dan mitra-mitranya siap mensupport apapun program pemerintah yang membawa nilai kebaikan dan nilai manfaat kepada masyarakat. Jadi kita tunggu aja kebijakannya seperti apa, karena bukan ranah kami untuk mengemukakan tentang kebijakan tersebut. Tapi kalau untuk saat ini kapasitas, maksudnya yang udah ditampung ke Bulog udah berapa banyak hari ini? Yang dari petani kan udah panen juga kan ya, Maret April ini? Kita kalau ke Sekarasidenan Pati itu udah 1.000 ton lebih. 1 juta lebih ya? 1.000 ton 1.000 ton lebih. 1.000 ton lebih. Jadi itu akan tetap kita langsungkan, bahkan gudang kita buka 7 hari dalam seminggu. Kalau untuk di Blora sendiri, Mas, ininya udah berapa lama, udah berapa banyak yang masuk?
Per hari ini saya belum monitor ya, Ah. belum monitor yang per hari ini. Nanti kita cross check lagi ininya. Mungkin nanti bisa kontak dengan tim dari Blora sendiri berapa sih pemasukan, dan sekarang itu sedang dilakukan pembongkaran juga tentang beras yang masuk di gudang. Terakhir info soal impor beras. Nah, tadi juga sempat dibahas. Kalau ntar Karasidenan Padi seperti apa? Maksudnya tetap menerima, kalau impor beras tetap menerima beras-beras itu atau Dari tetap tahun menolak? ke tahun, sebelum masa saya pun Karasidenan Pati tidak pernah menerima impor. Kita wilayah surplus yang biasanya kita suplai daerah tetangga. Oke. Dari tahun ke tahun. Biasanya tahun 2019-2020 itu kita suplainya ke Sumatera, Kalimantan, dan untuk Jawa Tengah dan untuk Jawa sendiri kita suplai ke Jogja. Ke Yogyakarta. Oke. Siap. Izin namanya Mas kalau sama Yonas jabatan? Haryadi Kurniawan. Jabat Yonas saja. Yonas. YONAS. jabatannya? Saya pimpinan cabang Blok Pati. Oh, pimpinan cabang Bulog Pati. Siap. Terima kasih Mas Yonas.